Bismillahirrahmanirrahim. Moga teman-teman kembali lagi di channel dakwah populer mengenai kritikan Ustadz Adi Hidayat surat Maryam dan Yohanes, teman-teman. Ya, ini berbuntut panjang ya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mirip ya? Tidak selesai-selesai, banyak teman-teman muslim yang mereaction, banyak teman-teman muslim yang pro dan kontra. Tapi kemarin sudah saya jelaskan, teman-teman, sebenarnya kritikan itu suatu cara untuk membenahi suatu kesalahan ya. Bukan berarti kritikan adalah aib, teman-teman, karena kritikan bisa membangun, bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Seperti sahabat-sahabat Nabi pun ketika dikritik pun dia malah justru memberikan hadiah karena sudah mengingatkan. Teman-teman kalau tahu cerita Umar bin Khattab, sahabat Nabi ya, ketika dikritik dia malah justru memberikan hadiah karena dinilai mengingatkan gitu kan, mengingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Sudah menonton full klarifikasi beliau dan clear dan fix, tidak ada permintaan maaf mengatakan saya difitnah, saya diframing, saya dibully. Kejaman dalam Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Tidak boleh orang sombong menerima nasihat, menerima kritikan. Siapa antum? Kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu saja selalu meminta kepada para sahabat yang lainnya untuk mengkritik kalau ada sesuatu salah dari dirinya. Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat yang bukan anti kritik. Mereka bukan anti kritik, mereka bukan anti nasihat. Tapi kalau dikatakan tidak ada kesalahan fatal, tidak ada kesalahan yang valid, yang mendasar, yang harus ditujukan kepada Ustadz Adi Hidayat. Seorang meminta diperdengarkan kitab Injil, dibacakan. Coba bacakan kitab Injil kepada kami, kemudian kami cocokkan dengan dalam Al-Quranul Karim. Apakah itu bukan sebuah kesalahan dan kekeliruan, Ustaz? Ya, di video sebelumnya teman-teman saya sudah pernah bilang ya, sudah menyatakan jangan sampai Ustadz Adi Hidayat dinilai ya oleh teman-teman muslim lainnya anti kritik, dan juga dinilai bahwa Ustadz Adi Hidayat ini tidak mau dikritisi, nantinya akan menimbulkan kesan yang tidak baik, teman-teman ya. Banyak teman-teman yang berkomentar di video sebelumnya, entah itu fans Ustadz Adi Hidayat atau mungkin muhibbin Ustadz Adi Hidayat, jamaahnya, banyak sekali ya teman-teman ini di luar konteks substansi yang kita bahas ya, karena yang kita bahas adalah memiripkan surat Maryam dengan Yohanes. Justru teman-teman para fans Ustadz Adi Hidayat ini yang dibahas adalah sosok figur Ustadz Adi Hidayat, orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang sudah memberikan banyak kajian. Iya memang, tapi perlu digarisbawahi yang namanya manusia nih, teman-teman ya. Namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kritikan ya. Kalau kita ibaratkan ketika ada orang sholat saja ya, sedang melakukan sholat, kemudian ada kesalahan. Nah, makmum di belakang berhak menegur tuh. Nah, alias mengingatkan. Kalau kita melihat tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai video yang sedang viral ya tentang surat Yohanes, kemudian surat Maryam ya, yang di situ dibilang mirip, bahkan Ustadz Adi Hidayat tidak menjelaskan secara substansial ya. Yang dibahas Ustadz Adi Hidayat adalah justru dibilang framing, dibilang menebar hoax. Substansinya serupa, yaitu ada framing yang tidak baik, ditujukan dengan cara yang tidak benar, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kontroversial. Entah niat kembali kepada pemiliknya dan pembuatnya masing-masing. Apakah dunia, apakah perhatian. Nah, dalam konteks kekinian, perangkatnya bisa berubah. Media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa macam-macam. Tujuannya kembali kepada pembuatnya masing-masing. Membuat teman-teman muslim yang mereaction, yang berseberangan dengan Ustadz Adi Hidayat semakin panas, teman-teman, karena tidak ada klarifikasi yang lebih mendalam, teman. Saya sendiri tidak antipati, tidak taklid buta ya dengan sosok figur Ustadz ya. Ketika kita sudah merasa ngefans gitu kan, sudah merasa taklid buta dengan satu figur sosok ustadz tertentu, maka nanti ketika ustadz tersebut melakukan kesalahan, maka dianggap benar, teman-teman. Kita melihat apa yang dibicarakan, bukan siapa sosok yang berbicara.
melihat ya apa yang dibicarakan, kita bisa menyaring apakah ini suatu kebenaran, apakah yang dibicarakan ini memang betul. Jadi kesimpulannya teman-teman yang selalu mengikuti kajian UAH ya silahkan ya, itu hak pribadi masing-masing untuk menimba ilmu. Tapi untuk saya pribadi ya, untuk hal-hal tertentu ya yang tidak sependapat ya kita harus mengkritik, mengkoreksi. Ini suatu hal yang biasa teman-teman. Karena benar agama adalah suatu pengingat ya, nasihat ya untuk menjadikan seseorang lebih baik lagi. Ad-dinu an-nasiha. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Mengenai kritikan Ustadz Adi Hidayat ini ya, kita mengkritisi tentang substansi yang sedang kita bahas ya, bukan sosok pribadi Ustadz Adi Hidayat yang melakukan dakwah, melakukan kebaikan, banyak hal-hal yang di luar konteks video yang sedang viral ini. Menerima kritikan tersebut, jangan sampai nanti dinilai orang-orang Ustadz Adi Hidayat anti kritik, tidak bisa dikritik, bahkan ketika dikritik malah justru mengatakan framing. Ini yang sangat disayangkan teman-teman, karena sesama umat muslim seharusnya ya saling mengingatkan, bisa klarifikasi lebih baik, bukan hal-hal yang menimbulkan syubhat teman-teman. Teman-teman ya, nantikan video selanjutnya di channel Dakwah Populer ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe ya di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dakwah Populer ini teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.